Bab 481. Pengawal. Cek. Harley Ye meliriknya dengan tatapan tidak setuju, lalu mengikuti arah yang Desi tuju. Tentu saja Harley Ye tidak akan melupakan tugas masuk, yaitu menjadi pengawal Desi untuk menjaga keselamatannya. Jika terjadi sesuatu pada Desi, dia yakin ketika dia keluar, dia akan langsung dibunuh. Gua itu begitu besar hingga bahkan Zunuhuo pun sulit ditemukan. Di ruang kosong itu, Harley Ye berjalan dengan tenang dan melihat Desi yang menyamar sebagai laki-laki dari kejauhan. Sepanjang perjalanan Harley Ye kemari, matanya terlihat bersinar-sinar, karena tempat itu penuh dengan rumput spiritual dan juga pohon buah spiritual. Lalu juga terdengar suara gemericik air mengalir, itu merupakan danau spiritual. Segera, terdengar suara gemuruh satu demi satu dan banyak orang sudah bertarung untuk mendapatkan harta. Harley Ye tentu saja akan bersantai, di mana dia mencari sepanjang jalan, selama tempat yang dia lewati pada dasarnya kosong, yang membuat para murid yang lewat sangat terpana, karena di ruang kosong itu, semua rumput spiritual akan menghilang begitu saja. 10 meter dari Desi, Harley Ye berhenti. Desi lebih tahu batasan, tidak seperti dia, di mana dia hanya memetik beberapa rumput spiritual yang berguna untuknya. Jelas, Desi tidak menyadari bahwa di ruang kosong 10 meter darinya, Harley Ye sedang berjongkok di dalam, menatapnya sambil bertopang dagu. Harley Ye mengeluarkan gumaman kecil dan melirik ke satu arah. Di sana ada cahaya yang tertembak ke langit dan ada pancaran yang sangat indah. Jika diperhatikan lebih dekat, itu adalah cermin Bagua, di mana terlihat bercahaya dan memiliki aura yang kuat. Hanya melihat dalam sekilas saja sudah tahu itu bukanlah alat spiritual biasa. Segera, orang-orang maju dari semua sisi dan mulai berkelahi cermin Bagua dan adegan itu sangat berdarah. Cekak. Harley Ye berdecak, di satu sisi dia terkesima dengan keajaiban gua ini yang melahirkan senjata spiritual yang luar biasa dan di sisi lain dia diam-diam mengutuki binatang-binatang yang merampok harta langka. Pada akhirnya, cermin Bagua diambil oleh sebuah tangan besar. Ketika Harley Ye melihatnya, orang itu telah melarikan diri keluar angkasa dan menghilang, menyebabkan banyak kutukan yang terdengar dari sekelilingnya. Melihat ke belakang, Harley Ye menatap Desi lagi. Dia berdiri di depan dinding batu yang indah pada saat ini, berdiri diam tanpa membuat suara. Harley Ye penasaran dan mengikutinya, lalu dia melihat misteri dari dinding batu, karena ada metode rahasia konsepsi seni yang tertinggal di sana, yang ditangkap oleh Desi. Baru kemudian dia berdiri di depan dinding batu untuk memahaminya. Mungkin konsepsi seni terlalu misterius, sehingga Desi memfokuskan semua perhatiannya untuk itu. Alih-alih melangkah maju, Harley Ye berdiri 10 kaki jauhnya, mengawasi sekeliling dengan cermat. Begitu seseorang memiliki niat buruk terhadap Desi, dia akan menembak tanpa ragu-ragu dan memukulnya dengan serangan yang mematikan. Kakak sepenguruan Huo, tolong ampuni aku. Selama periode ini, Harley Ye bisa mendengar banyak ratapan. Apakah menurut kamu pantas menyentuh harta ini? Setelah itu, Zunuhuo mencibir. Kekuatannya yang kuat membuat terlalu banyak orang merasa tidak berdaya. Setiap kali ada harta yang aneh, Zunuhuo akan langsung mengambilnya. Bila melihat ke sisi lain, Nancy Ji yang berada di sebelahnya lebih pendiam. Zunuhuo mendapatkan harta dengan membunuh, sedangkan dia hanya mengambil harta tanpa menyakiti orang lain. Ketika sedang melihatnya, Harley Ye sedikit mengernyit, karena sesosok hantu telah datang di belakang Desi dan dia sepertinya tahu bahwa Desi sedang memahami konsepsi seni, jadi dia memiliki niatan untuk membunuhnya. Berani-beraninya kamu menyentuh orang yang aku jaga. Harley Ye menembak tanpa ragu.
Ketika orang itu sama sekali tidak menyadari bahayanya, kepala dan tubuh bagian bawahnya sudah terpisah. Bahkan ketika mati, dia bahkan tidak bisa melihat siapa yang membunuhnya serta tidak berteriak. Tak lama kemudian, Desi terbangun dengan senyum kecil di sudut mulutnya. Namun, ketika dia berbalik dan melihat mayat yang sudah dingin di tanah, alisnya yang cantik mau tak mau sedikit mengernyit. Jelas, dia juga menyadari bahwa ketika dia menyadari konsepsi seni, terjadi sesuatu yang dia tidak tahu dan dia tidak tahu siapa yang menyelamatkannya sama sekali. Ini adalah gua para dewa, ada banyak bahaya, bisakah kamu lebih berhati-hati? Pada akhirnya, Harley tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu, suaranya sangat halus hingga bahkan Desi tidak dapat menemukan asal sumbernya. Terima kasih teman seiman atas bantuanmu. Desi berbisik, ingin mendengar suara Harley lagi, tetapi tidak mendengar jawaban apapun. Tak berdaya, Desi melanjutkan perjalanan lagi, berhenti dan berhenti di sepanjang jalan dan menemukan beberapa konsepsi seni yang aneh. Tetapi melihat kejadian sebelumnya, dia hanya menyimpan konsepsi seni untuk dipahami nanti. Di belakangnya, di ruang hampa, Harley mengikuti di belakangnya dengan santai, menjaga jarak 7 atau 8 meter, sehingga dia punya waktu untuk bereaksi terhadap keadaan darurat. Tidak ada ketenangan sama sekali di gua ini dan fluktuasi perang bisa terdengar di mana-mana. Benar-benar menakjubkan di sini. Setiap kali ada harta karun aneh, itu akan dijarah. Bahkan Zunohuo, yang ingin membunuh Harry Qin, untuk sementara mengesampingkan niatan itu dan hanya mencari-cari harta karun. Untuk apa kamu datang kemari bila tidak ada urusan penting? Kamu membuatku hanya bisa mengikutimu sedangkan harta-harta kesayanganku itu. Di ruang kosong, Harley memarahi sepanjang jalan, menyaksikan harta-hartanya dirampok dan merasa sakit hati. Entah berapa lama waktu berlalu, Harley punya ide, kemudian dengan cepat menjepit sidik jarinya. Tak lama kemudian, gumpalan asap biru berubah menjadi ilusi di sampingnya dan teknik duplikasi membuat tubuh inkarnasi. Jaga dia baik-baik. Harley menepuk-nepuk tubuh inkarnasi yang persis seperti dia, lalu dia melompat keluar dari ruang hampa. Jangan ada yang bergerak, ini milikku. Dalam 3 menit, Harley berteriak. Pada saat ini, segel harta karun terbang dalam kehampaan, seolah-olah memiliki spiritualitas untuk menghindari pengejaran dari sekelilingnya. Harley bergerak maju, mengayunkan tongkat gigi serigala dan mereka yang merebut segel harta karun diayunkan ke langit, termasuk Aaron Zhou dan Harrison Lee dari Sekte Kim Yun. Hehe, ini milikku. Harley meraih segel harta karun dengan satu tangan dan segera memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Orang-orang yang datang untuk mengambil segel harta karun menunjukkan ekspresi muram. Meskipun mereka tidak bisa menerimanya, tetapi Harley memang sangat kuat hingga mereka tidak berani maju untuk merebut. Dibandingkan menghabiskan waktu dengan Harley di sini, lebih baik mereka pergi ke tempat lain untuk menemukan beberapa harta karun. Segera, Harley berhenti. Dari kejauhan Harley melihat Nancy Ji dan murid-murid Sekte Zheng yang mengikutinya. Karena Nancy Ji, Reinhard Hua dan yang lainnya menjadi tanpa kenal takut dan pada dasarnya mereka merebut semua hal dalam sepanjang jalan kemari. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat mereka dari kejauhan, suara seperti itu bergema di benak Harley. Niat membunuh yang tinggi telah mencapai ambang yang tak terbendung. Namun, Harley pada akhirnya menekannya. Murid-murid pewaris Reinhard Hua tidak dianggap sama sekali oleh Harley, tapi dia was-was pada Nancy Ji. Karena begitu perang dimulai, semua hartanya akan terungkap dan ini bukan yang ingin dia lihat. Patut diketahui bahwa di gua ini, ada Zunohuo yang kekuatannya tidak di bawah Nancy Ji. Setelah memikirkannya,
Harley akhirnya memutuskan untuk menekannya. Suatu hari nanti, aku akan berbicara denganmu. Melihat untuk yang terakhir kalinya, Harley tiba-tiba berbalik dan menghilang. Begitu dia pergi, Nancy G, yang menginjak langit di kejauhan, menoleh sedikit dan melihat ke sini. Ekspresinya masih acuh tak acuh, tetapi kilatan aneh melintas di matanya yang indah dan dia bergumam pelan, perasaan yang akrab. Di sini, Harley telah membunuh seorang murid keluarga yang di Gunung Yunzang dengan satu pedang dan semua kemarahan di hatinya dicurahkan pada murid-murid keluarga yang, sehingga ada lebih dari puluhan orang di keluarga yang dibunuh olehnya dan hanya tersisa 3 orang. Selanjutnya, cahaya darah terus muncul dan para murid istana Haus Darah dan murid-murid daratan Beizeng juga dihancurkan satu demi satu. Berbeda dengan Nancy G, Zuno Huo hanya mencari harta karun dan tidak melindungi muridnya sendiri sama sekali, sehingga dalam waktu kurang dari 1 jam, murid-murid yang datang dari istana Haus Darah tewas dan terluka. Dari 9 pewaris sejati, hanya ada 2 atau 3 yang selamat. Sepanjang jalan, dia terus menembak dan mengumpulkan beberapa rumput spiritual. Itu semua telah punah dari dinasti Dacu, tetapi mereka diperlukan untuk beberapa jenis pil obat yang secara alami mengacu pada pil alam Tianji. Untuk waktu yang lama, Harley telah mencoba yang terbaik untuk menemukan rumput spiritual untuk pemurnian pil alam Tianji. Apa yang disebut pil alam Tianji dapat membantu alam langit semu menyentuh kesempatan untuk menerobos ke alam Kongming, tetapi premisnya adalah alam Tianji harus menelan semua pil. Jika hanya setengah pil, khasiat pil memiliki perbedaan yang sangat jauh. Bersambung. Bab 482. Membunuh orang di dalam panggung Feng Yun lagi. Segera, jeritan melengking datang dari kedalaman gua. Harley mengerutkan kening dan melihat ke atas, lalu barulah menemukan bahwa ada banyak angin, guntur, aura pembunuhan mengerikan serta ada lebih banyak kekuatan pemusnahan. Formasi pembunuhan. Harley mengerang. Benar saja. Meskipun gua ini penuh dengan keberuntungan dan peluang, ada juga krisis dan bencana di mana-mana. Lalu semakin dalam kamu pergi, maka semakin berbahaya, di mana selalu ada bahaya dari formasi pembunuhan yang tersembunyi. Segera, suara gemuruh datang dan seluruh gua sedikit bergetar. Harley menyipitkan matanya sedikit dan melihat Zuno Huo berlari keluar dalam keadaan mengenaskan, seolah-olah dia telah menyentuh larangan yang menakutkan itu. Di sisi lain, kondisi Nancy G dan yang lainnya juga tidak berbeda jauh. Bahkan Nancy G yang memiliki tubuh Xuanling juga terkena serangan, di mana pakaiannya dipenuhi dengan darah dan terlihat mengenaskan. Bahkan mereka saja bisa terkena serangan, apalagi murid biasa. Setiap kali larangan atau formasi pembunuhan tersentuh, akan ada bayangan yang terlibat dan mereka akan dimusnahkan. Gua ini benar-benar penuh bahaya. Berpikir di dalam hatinya, Harley juga perlahan berjalan ke kedalaman. Selama periode ini, dia menggunakan mata keabadian untuk mengintip lebih dari sekali, berharap bisa memecahkan misteri gua ini, tetapi dia tidak berhasil dan tempat itu masih ditutupi oleh kekuatan misterius dan kuat. Selain itu, Harley telah menghubungi tubuh bayangan di dunia bawah tanah dari Sekte Zeng yang lebih dari sekali. Namun, gua ini, seperti gurun pasir dan gunung ratusan ribu, yang bahkan telah memutuskan hubungan antara dewa dan tubuh bayangan, apalagi naga kuno mistik. Sambil berjalan, Harley mengerutkan kening dan melihat ke satu arah. Segera, ada raungan ke arah itu dan fluktuasinya tidak kecil. Seseorang menyerang Desi dan kekuatannya lebih tinggi darinya. Harley melihat pemandangan di sana melalui teknik duplikasi. Itu adalah seorang pemuda berambut merah,
tubuhnya penuh darah dan momentumnya kuat. Wajah pucatnya sedikit tidak normal dan matanya seperti ular dan kalajengking juga memancarkan cahaya redup dari waktu ke waktu. Temperamen pria itu agak mirip dengan Timothy Hall yang dipenggal olehnya. Panggung Feng Yun ke-6, Samuel Nanggong. Gumam Harley Ye. Meskipun dia belum pernah bertemu Samuel Nanggong, tapi dia pernah mendengar dari Stephanie bahwa Timothy Hall dan Samuel Nanggong memiliki rambut ungu dan merah. Bahkan Desi yang berada di tingkatan ke-9 panggung Feng Yun juga bukan tandingannya. Jadi Harley Ye hanya bisa memikirkan panggung Feng Yun nomor 5, Samuel Nanggong. Saat ini, saat Desi dikalahkan, tubuh inkarnasi Harley Ye sudah terbunuh untuk melawan Samuel Nanggong. Mungkin karena fluktuasinya terlalu besar, yang telah menarik perhatian banyak orang dan diskusi terdengar satu demi satu. Harry King melawan Samuel Nanggong. Panggung Feng Yun nomor 9 melawan panggung Feng Yun nomor 8. Kali ini, Harry King mungkin akan mati. Meskipun aku juga sangat optimis pada Harry King, namun kali ini, kemungkinan besar dia akan kalah. Selesaikan pertarungan dengan cepat. Harley Ye segera melarikan diri ke ruang angkasa dan melarikan diri ke arah itu. Saat menemukan kesempatan, dia membunuh Samuel Nanggong dengan satu pukulan, agar tidak memprovokasi lebih banyak orang serta memperlihatkan identitasnya sendiri. Segera, ledakan terdengar, menarik perhatian banyak orang. Di sini, Desi tertegun ketika menatap Harley Ye yang mengenakan topeng hantu. Saat ini, dia bersama Samuel Nanggong, yang berada di urutan kelima dalam daftar panggung Feng Yun. Belum lama ini, dia menemukan cincin giok di sungai spiritual, tetapi ketika cincin giok itu akan diperoleh, dia tidak menyangka Samuel Nanggong yang lewat akan tiba-tiba menyerang. Karena semuanya terjadi begitu cepat hingga dia tidak bisa bereaksi. Namun, di saat kritis itu, Harley Ye yang bertugas menjaganya. Oh bukan, lebih tepatnya tubuh inkarnasi Harley Ye tiba-tiba menyerang dan timbullah pertarungan besar seperti ini. Apakah kamu mengikutiku sepanjang waktu? Mata Desi kabur dan ekspresinya sedikit linglung. Dia melihatnya dan tersenyum bodoh. Saat Desi kebingungan, pertempuran tak jauh itu terjadi lagi. Suara dentuman dan nyaring terus terdengar tak ada henti-hentinya, di mana adegan pertarungan keduanya sangat besar. Di satu sisi, Samuel Nanggong begitu kuat hingga di dalam lautan darah ada ratapan roh-roh yang marah, seolah-olah setan mendatangkan malapetaka di dalamnya. Dia seperti raja jahat dari neraka, ingin melahap semua yang ada di dunia. Di satu sisi, tubuh inkarnasi Harley Ye menginjak lautan bintang, meskipun itu adalah tubuh inkarnasi. Namun kekuatan, kultivasi, metode rahasia dan kekuatan gaibnya sama seperti yang dimiliki Harley Ye. Tubuh dia yang dipenuhi darah memancarkan cahaya keemasan, menyilaukan, seperti dewa perang. Aneh sekali anak ini, dengan kekuatan seperti itu, dia hanya berada di tingkat ke-99 panggung Feng Yun. Selama pertempuran, Samuel Nanggong terus memuntahkan darah dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya yang menyeramkan. Memang, sejak pertempuran hingga saat ini, dia yang berada di tingkatan panggung Feng Yun ke-8, dipukul mundur berulang kali di tangan Harry King, yang merupakan panggung Feng Yun ke-19, yang membuatnya sulit mempercayainya. Meskipun bukan tubuh asli, namun Harley Ye memiliki tubuh inkarnasi yang sangat kuat dan tinju bahuang yang tak terkalahkan dan perkasa, hingga berhasil membuat Samuel Nanggong mundur terus-menerus. Apa-apaan ini? Samuel Nanggong, yang ke-8 di panggung Feng Yun, bukan lawan Harry King. Melihat Samuel Nanggong yang dipukul mundur terus-menerus, terdengar banyak diskusi dari sekitar. Selama diskusi, Samuel Nanggong terus meraung, dia berlumuran darah dan dia bahkan sudah menggunakan teknik rahasia terlarang,
di mana seluruh tubuhnya terbakar dan kekuatan tempurnya yang pada dasarnya tidak lemah mengalami peningkatan lagi. Perang berlanjut dan bahkan itu adalah tubuh inkarnasi Harley, tubuhnya juga mulai terluka. Di ruang hampa, tubuh asli Harley telah tiba. Dia pertama kali melirik Desi, yang tidak jauh, kemudian menatap Samuel Nanggong. Orang ini cukup kejam dengan dirinya sendiri, di mana demi mendapatkan kekuatan, dia bahkan membakar esensinya. Tidak bisa ditunda terlalu lama. Harley merenung, meski tubuh inkarnasinya kuat, namun itu juga memiliki batas waktu. Apalagi fluktuasi perang di sini sangat besar, kemungkinan akan menarik lebih banyak orang, termasuk tubuh Tain dan tubuh Xuanling, Nancy Ji. Meskipun tidak peduli seberapa arogannya Harley, namun dia tidak akan berani menghadapi dua orang ini secara bersamaan. Tidak bisa buang-buang waktu lagi, aku harus membunuhnya dalam satu pukulan. Tubuh inkarnasi Harley juga memiliki pikiran yang sama dan pembunuhan satu tembakan timbul di antara keduanya. Pergi mati. Raungan Samuel Nanggong bergema di langit lagi dan sebuah pedang menembus kehampaan, mendekati tubuh inkarnasi Harley. Berhenti untukku. Di ruang hampa, Harley menggerakkan bejana ilahi Daluo dan tekanan 100.000 pound jauh pada Samuel Nanggong. Jadi sebelum pedang puncak Samuel Nanggong jatuh, dia ditekan. Sial, merasakan tekanan besar, wajah Samuel Nanggong langsung berubah sangat jelek. Tentu saja, pada saat ini, tubuh inkarnasi Harley tiba-tiba melesat. Teknik Feng Shen. Bergumam di dalam hatinya, lalu tubuh inkarnasi Harley menusuk angkasa dalam satu tusukan pedang. Dia seperti angin dan sangat cepat hingga tidak bisa terlihat adanya bayangan. Pedang suci itu seperti cahaya redup, tak tertandingi. Di bawah perhatian semua orang, kening Samuel Nanggong tertusuk pedang dari inkarnasi tubuh Harley. Darah mengucur keluar dan bahkan hingga Samuel Nanggong mati, dia masih juga menunjukkan tatapan tidak percaya. Panggung Feng Yun peringkat 8, kalah dari seseorang yang lebih rendah dari dirinya sendiri, yaitu Harry Qin. Mungkin, sampai saat ini, dia barulah benar-benar mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan besar sejak awal, yaitu dia terlalu sombong dan meremehkan Harry Qin. Adegan sesaat ini membeku. Orang-orang yang menonton dari segala arah juga tercengang. Di sini, menjadi sangat sunyi. Aku tidak salah melihat, bukan? Seseorang membuka mulutnya, ekspresinya terlihat sangat terkejut. Samuel Nanggong berhasil dibunuh oleh Harry Qin. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Menurut aku, Harry Qin telah menyembunyikan identitasnya sejak awal. Mungkin, kekuatannya lebih awal dari Samuel Nanggong, hanya karena dia tidak ingin terlalu mencolok, jadi dia sengaja menunjukkan kelemahan. Sekarang sepertinya Harry Qin benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Orang ini benar-benar pembunuh daftar panggung Feng Yun. Belum lama ini, dia membunuh lebih dari setengah murid daftar panggung Feng Yun, diikuti oleh Timothy Hou dan murid pewaris istana Haus Darah, lalu sekarang adalah Samuel Nanggong. Anak ini hebat sekali. Bersambung.